Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada malam ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengkonfigurasi DNS server dan juga beserta virtual host pada web server. Nah, langkah yang pertama sebelum menuju ke sana adalah tentunya menyiapkan server dulu. Apabila sudah disiapkan, ini saya menyiapkan Ubuntu server versi 18.04 yang LTS. Kemudian sebelumnya saya login ke servernya tentunya dan lanjut ke remote, karena saya lebih suka remote ya. Nah, lewat remote ini bisa copy paste juga bisa. Oke, saya login lewat SSH dulu. Coba saya login lewat putih. Oke, saya sudah login. Ini saya besarkan dulu untuk ukuran shellnya. Ini sudah lumayan besar. Nah, terus untuk langkah yang pertama tentunya instalasi DNS server dulu. Di sini saya menggunakan software Bind 9. Nah, sebelumnya saya update repository dulu. Nah, ini untuk sejaknya tentu saja sudo apt update. Ini saya ambil dari repository online, jadi harus terkoneksi ke internet dan juga lebih enak dalam penyimpanannya karena tidak perlu menyimpan disk dari Ubuntu-nya. Kalau Ubuntu itu memang dari online sih. Nah, untuk Debian itu biasanya ada 3 disk. Nah, untuk Ubuntu memang online. Nah, di sini sudah ya. Nah, ini ada package yang bisa di-upgrade, tetapi saya lewati dulu untuk yang kali ini. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya itu instalasi Bind 9 untuk DNS service-nya. Dan untuk sintaksnya itu adalah sudo apt install bind 9. Ini yes. Nah, kita tunggu sebentar sembari ini menunggu download dan juga unpack dan setting instalasinya. Nah, nanti untuk konfigurasi Bind 9 ini terletak pada direktori /etc/bind. Nah, di sana nanti ada konfigurasi untuk forwarding DNS dan juga reverse DNS dan juga DNS zone. Nah, ini sudah selesai untuk yang instalasi. Lanjut ke masuk ke direktori yang Bind 9-nya. Untuk konfigurasinya itu pakai cd/etc/bind. Nah, di sini coba kita lihat ada beberapa konfigurasi. Jadi untuk yang zone itu nanti akan ditempatkan di name.conf.local, name daemon ya ini. Untuk konfigurasinya coba kita backup dulu. Kita copy untuk yang name.conf.local ke nama untuk backupnya, misalnya .dak gitu.
backup sudo ya, pakai sudo. Nah sudah, coba kita ls. Nah ini sudah terbackup ya untuk file name.conf lokalnya. Nah terus untuk langkah selanjutnya itu kita buat DNS zone di sini. Nah untuk editornya saya pakai Nano. Nah, nanti tergantung kalian, teman-teman nanti pakai V ataupun Nano ataupun yang lain. Nah di sini ada penjelasan ya. Konfigurasi lokal itu bisa dilakukan di sini. Kemudian juga ya, ini ada include ini mungkin tidak perlu untuk sekarang ini. Nah, untuk membuat DNS zone itu sintaksnya adalah zone, kemudian nama zone-nya apa diikuti dengan adit antara tanda petik ya, untuk zone-nya. Misalnya di sini saya membuat smk.local misalnya smk.sch.local. Nah kemudian pakai kurung kurawal, terus kemudian tutup kurung, di antaranya ada ini ada tab-nya. Jadi untuk DNS tab di sini adalah master. Jadi ada master, ada slave. Nah, untuk di sini adalah master. Kemudian di bawahnya ada file untuk forwarding DNS-nya. Ini ada di sini. Misalnya nanti akan diletakkan di ya /etc/bin. Kemudian nanti untuk namanya nanti bebas. Di sini pakai juga tanda petik 2 /etc/bind/ misalnya smk. atau dd.smk. Nah, ini muat database untuk DNS dari smk.local.sch.local tadi. Terus di bawahnya itu untuk konfigurasi reverse DNS. Ini adalah IP untuk dibalik ya, jadi 192.inaddress.apa internet address.apa. Nah di sini saya punya IP sebentar. Ini untuk IP yang IP bridge. Nah nanti saya akan ganti untuk interface-nya itu dengan IP dari localhost atau host only di VirtualBox. Nah untuk IP-nya itu sepertinya sudah ada dari sananya, tapi nanti bisa diganti. Nah ini nanti saya ganti dengan IP ya sesuai dengan keinginan 19. Di sini tadi ya karena tadi sempat diganti tapi belum disimpan. Nah ini harus ngulang dari awal. Nah sebentar, ngulang dari awal, tapi saya ganti ya untuk malam ID. Nah untuk di sini ada DHCP dari VirtualBox-nya itu dapat IP 56.102. Jadi nanti untuk DNS servernya adalah ya 192.168.56.102. Punya root lanjut. Nah ini saya ubah dulu satu ini.
Oke, tadi lanjut pada cd etc byte. Nah, ini buat ulang. Tadi smk.sth.local, kemudian ada kurung kurawal, di dalamnya ada type master, terus ada filenya di mana, /etc/bind/db.smk, terus tutup kurung kurawal. Terus di bawahnya ada file reverse-nya, ada di mana, reverse DNS 192.internetaddress.arpa. Nah, di sini juga tabnya ya masih tetap sama, tab master. Terus ada juga filenya ada di mana. Nah, ini untuk file yang reverse-nya. Misalnya ini db.92 gitu. Terus tutup. Ini ada titik koma ya. Nah, untuk DNS Zone itu seperti ini. Terus nanti lanjut pada db.smk. Nah, ini bisa untuk template-nya bisa copy dari db.local. Nah, di db terus db.smk. Nah, ini tinggal ganti untuk yang mau diganti itu di sini untuk yang ini saya tulis dulu. Nah, ini untuk yang start of authority atau SOA-nya itu adalah ya domainnya atau zonnya smk.sth.local, kemudian di belakangnya dipisahkan dengan spasi itu adalah ini ada root.smk. ini sebetulnya adalah email dari admin dari DNS-nya. Nah, di sini adalah bacanya itu root@smk.sth.local. Ini untuk nanti apabila diperlukan ya konfigurasi yang lebih kompleks. Untuk serial itu ini adalah serial yang dapat digunakan oleh admin jaringan dalam memberikan serial unik dari setiap konfigurasi. Jadi bisa saja untuk file forwarder DNS, di sini ada db.smk salah satunya, itu bisa lebih dari satu dalam satu DNS server. Ya, contohnya ada di DNS server Google itu ada tentu saja banyak sekali db untuk forwardernya. Untuk serialnya bisa diambil tanggal sekarang itu 4 Januari, terus versinya versi 1 misalnya seperti ini. 4 Januari 40401 kemudian versi 1. Nah, ini tergantung teman-teman nanti mau bagaimana untuk formatnya, tapi yang jelas ini tidak harus dari 1, 2 tadi seperti yang bawaan tadi. Nah, bisa diganti dengan sesuka hati. Ini formatnya dalam nomor. Terus untuk refresh ini adalah nanti berapa lama DNS itu update, memerlukan update maksudnya. Jadi kalau di sini ada 604.800 detik. Nah, ini untuk 600.000 itu berarti berapa jam? Untuk 1 jam itu ada 21.600. Ini berarti 28 hari.
Jadi nanti kalau ada update di dalam sini itu klien yang sudah terhubung dengan DNS-nya nanti untuk update-nya harus nunggu 28 hari sejak klien itu menghubungi atau terkoneksi dengan DNS itu pertama kali. Jadi kalau misalnya pertama kali hari ini, kemudian ada perubahan pada hari misalnya tanggal 11 Januari, maka nanti tidak ada efeknya, itu nanti harus refresh DNS-nya secara manual oleh user. Itu supaya kalau sering berganti-ganti untuk DNS-nya lebih baik dibuat sedikit saja. Ini saya ganti mungkin 3600 detik saja, 1 jam. Ini untuk yang bawahnya tidak perlu ubahnya, itu yang perlu diganti ada 2 ini sampai 3 ini SOA. Nah terus di sini ada titik koma ini untuk tutup ini, dari blok sini, blok SOA ini sampai sini. Nah terus yang selanjutnya itu konfigurasi di ininya, bawahnya ini diganti untuk name servernya. Nah ini misalnya ns1.smk.lokal misalnya seperti itu, ch.lokal. Nah jangan lupa untuk yang paling belakang itu dikasih titik, karena kalau tidak dikasih itu karena kalau dikasih itu supaya untuk memberitahu kalau dia itu domainnya sampai dengan .lokal. Kalau enggak nanti ya ini untuk menandakan bahwa internet itu adalah di direpresentasikan dengan titik. Jadi untuk titik, kemudian domain top levelnya di sini pakai lokal karena DNS lokal. Terus ini ada second level domain, terus di belakangnya lagi ada subdomain. Nah ini untuk add di sini nanti add zone-nya ini in itu internet, terus a ini alamat IP versi 4. Alamat IP versi 4 nya ini defaultnya itu lokal, yaitu 127.0.0.1 itu IP loopback-nya dari komputer. Nah kalau mau diganti ya ini nanti sesuai dengan alamat IP servernya. Nah, tadi untuk server Ubuntu nya tadi 192.168.56.102. Nah kalau yang IP tidak perlu diberi tanda titik. Nah ini untuk konfigurasi dasarnya. Nanti kalau ada tambahan subdomain itu bisa ditambahkan di bawahnya sini. Untuk sementara ini dulu simpan, terus dilihat. Nah untuk sekarang itu adalah reverse DNS. Untuk reverse DNS ini bisa copy dari db.127. db.192 ya. Nah ini tadi diganti seperti sama kayak tadi, ini smk.sth.lokal spasi root.smk.sth.lokal. Serial ini beda dari yang tadi. Nah, kalau tadi serialnya itu defaultnya 2, kalau ini 1, jadi harus beda memang. Terus refreshnya untuk NS nya
itu bisa pakai NS1 tadi, satu ya. Terus untuk pointer, jadi untuk pointer ini adalah IP untuk digit yang paling belakang. Ya, untuk digit yang paling belakang itu tadi 102. Terus di sini in. Nah, untuk di bagian sini itu adalah PTR atau pointer. Nah, pointernya itu mengarah pada alamat webnya. Nah, maksudnya alamat domainnya. smk.sja.local. Nah, ini. Nah, nanti ketika ada klien itu memanggil tadi ya, memanggil smk.sja.local, nanti akan diarahkan ke alamat IP yang paling belakangnya itu 102 atau host ID-nya. Host ID-nya 102. Nah, terus langkah selanjutnya itu adalah merestart service band 9. Nah, jadi pakai daemon. etc slash jadi pakai sudo ini. Sudo slash etc slash band 9 slash ini dot diamond dot slash band 9 restart. Oke, sudah oke. Nah, kemudian untuk pengecekan melalui DNS servernya sendiri itu bisa pakai DIG ya. DIG misalnya DIG smk.sja.local. Nah, untuk resolve.conf itu untuk name servernya coba diganti dengan IP servernya. Nah, bentar. Di sini ada yang belum berhasil sepertinya.
Ini coba saya cari permasalahannya dulu. Di sini ada server file ini. Baik, saya lanjutkan tadi. Sebenarnya ini belum berhasil juga. Jadi saya ganti untuk DBSMK ini saya ganti local jadi lokal pakai K, kemudian karena tadi ada keterangan untuk kalau pakai local pakai C itu tidak boleh. Jadi terus sini juga sama lokal, terus untuk NS ini NS1 nah terus di named conf lokal tadi ada kurung yang belum tidak koma, jadi tadi ada yang kelupaan tidak koma di sini dan di sini. Jadi setelah dicek lewat named strip checkpoint ini tadi ada error gitu. Kalau sekarang sudah tidak ada, kemudian saya akan coba buka firewall ini. Nah, untuk firewall di Ubuntu itu pakai USB sekarang. Nah, di sini ada untuk port 53 itu belum, coba nanti coba saya ingin saya allow. Nah, ini sudo USB allow. Nah, ini service-nya yang 9. Terus juga portnya ada 53. Nah, terus 53 TCP dan juga 53 UDP.
Terus kita lihat statusnya di sini allow semuanya. Terus sudo force enable yes. Terus kita restart bind jumlahnya, terus juga diulang lagi. Oh, masih server file ya. Kita reboot dulu. Saya reboot servernya. Tuh. Saya ulang lagi. Masih server file lagi. Saya pause dulu untuk sembari cari solusinya. Jadi ini untuk konfigurasinya sudah berhasil dan sudah bisa dites lewat IG domainnya. Tapi tadi memang ada kesalahan. Untuk yang pertama itu dari name conf-nya. Oh. Nah, untuk tadi ini saya tambahkan IP-nya sampai ke 3 digit terakhir, 3 digit pertama ya, dari 192.168.288. Jadi untuk interface-nya juga saya ganti IP-nya. Jadi saya ganti IP statik di Ubuntu-nya. Kalau yang 56.102 tadi itu PHP dari VirtualBox-nya. Jadi ini saya ganti, kemudian saya tambahkan in di belakangnya. Terus ini masih sama, terus ada titik dua ini. Tadi ada yang kelupaan di titik dua yang belakang ini. Terus untuk yang file forwarder itu ada di DBSMK tadi. Untuk IP NS1 nya tadi belum dibuat. Jadi NS1 ini tadi belum punya IP tadi, terus ini saya tambahkan, terus yaitu untuk perubahannya. Terus untuk DB192 ini
Ini tidak ada perubahan, cuma tadi sesuai dengan IP-nya. Nah, IP-nya tadi saya ganti, jadi ini ganti. Tapi kalau dari segi konfigurasi tidak ada yang berubah, yang dari awal untuk yang DNS-nya, cuma ganti IP-nya saja. Terus setelah itu saya tadi juga tambahkan di nama .com.options. Di sini tadi saya tambahkan ya, listen on. Ini cuma opsi saja untuk jadi ini untuk listen on port 53 ini. Terus di sini ada localhost dan IP lokalnya, jadi nanti biar komputer server lokal ini nanti bisa akses ini port 53. Terus juga localhost dan IP-nya itu tadi. Terus allow query itu jadi nanti bisa ini, akses ini sama, terus forwardernya IP dari ada servernya ini. Log recursion yes. Nah, terus setelah itu nanti cek connect, kalau tidak ada muncul apapun nanti sudah berhasil. Terus nama check zone-nya, terus filenya ada di mana. Ini sudah load. Kemudian yang reverse, kalau yang reverse tidak perlu, ini hanya cek zone saja. Terus untuk yang reverse bisa juga di sini. Lokal ya, lokal. Terus yang 192 juga. Nah ini juga tadi, nah satunya juga belum ada yang. Nah ini satu belum punya ini sama, ini punya satu, terus PTR NS1 berdasarkan lokal itu sistem CTL dan restart dan 9. Terus dicek lagi. Ini ini karena ini nggak perlu sih. Memang di file db192 itu tidak ada address record. Ditambahkan juga misalnya nah sudah load, terus di restart seperti biasa. Terus nanti untuk pengecekannya pakai div. Nah di sini sudah ada status untuk headernya, statusnya no error. Terus ada query 1, answernya 1 ini. Terus authority tadi, nah authority-nya ini ya tadi smk.fc.local. Terus ini ada addressnya ya, 192.168.88.1. terus authority ini anak satunya. Terus additional section ini berarti karena nambahkan di reverse-nya tadi NS1, menambahkan IP NS1. Nah ini untuk yang ini bisa dicek juga di CMD lokal. Saya sudah ganti IP-nya untuk IP DNS di interface di sini. Di sini sudah saya ganti jadi IP DNS-nya ke arahkan ke DNS Ubuntu-nya. Terus di sini IP apa namanya, laptop hostnya. Terus ini bisa lookup kalau di sini. Nah di sini ya ada
ada data-data yang sudah dikonfigurasi tadi di server. Nah, servernya NS1 server ini name servernya, terus addressnya ini, terus untuk zone zonnya ini, terus primary name server ini, responsible main address ini, terus serial tadi sudah selesai yang dibuat. Refresh ini 1 jam ini expire ini, terus nah ini servernya NS1. Nah itu, nah, kalau tipenya A ya. Nah tipenya A ya nanti tunjuk ke name-nya ini, name dan addressnya ya, domain name-nya ini, terus addressnya ini. Untuk servernya ya S1 itu tipe PTL juga sama ini. Nah di sini belum saya install untuk Apache 2. Ini saya sharekan, saya share internet connection sharing karena sudah connect di VirtualBox host only, jadi nggak bisa internet tadi. Jadi ini coba untuk cek dulu, nggak bisa ya. Terus ini saya share ini host only, terus oke. Wah ini harus diganti lagi. Nah, ini sama aja nih, nanti diganti bridge lagi ya. Kayaknya saya ganti di ini DHCP yes. Nah ini di komen dulu. Untuk komen ini tambahkan di depannya hashtag DHCP yes, terus sudo netline line. Nah ini restart nanti. Di sini coba cek IP-nya. Nah ini dapat yang, nah ini tak ganti ke bridge lagi. Bridge untuk download ininya ya. Nah sudah connect lagi ya, download di sini saja. Download Apache 2, sudo apt install Apache 2 yes, terus ditunggu sebentar untuk instalasi.
Nah, untuk Apache 2 sudah saya install, nanti tak ganti lagi ke lokal. Ini host only, terus saya kembalikan di tadi. Saya hapus komennya, DHCP nya no. Nah, masukkan tarik lagi, berarti harusnya nggak hilang. Nah, terus saya remote lagi. Di sini nanti saya akan konfigurasi virtual host. Selanjutnya buat virtual host ya, masuk ke direktori Apache 2. Di sini ada berbagai konfigurasi. Ya, ini untuk konfigurasinya ada di search available. Nah, coba bisa diakses di sini mungkin. Belum ada coba dicek server dulu. Nah, di sini belum service Apache belum diizinkan, jadi tambahkan sudo allow service-nya Apache, terus sudo allow portnya itu 80 untuk TCP ya, sama juga 443 sudo wp. Nah, itu tadi enable. Terus nah, coba di reload untuk ininya. Nah, untuk defaultnya dari Apache ini halaman webnya ya, ini sudah bisa diakses. Terus nanti tinggal coba ini smk.cc.local. Nah, ini sudah bisa sebenarnya, tapi kita bisa konfigurasi secara manual. Nah, nanti misalnya diarahkan ke halaman atau direktori tertentu. Jadi di dalam direktori var www itu ada HTML misalnya. Nah, ini misalnya saya buat direktori baru namanya virtual host gitu. Terus sudah saya on terus kalau sudah, nanti jadi ini saya buat direktori baru namanya var www
vhost. Nanti coba saya arahkan untuk vhost ini ke alamat domain smk.sca.local. Saya masuk lagi ke cd etc masuk lagi ke save available. Di sini ada default configuration. Ini saya copy. Default ke misalnya smk.com, terus edit. Nah ini di dalamnya. Nah untuk defaultnya ini diganti untuk asterisk atau bintangnya. Alamat IP sesuai dengan alamat IP yang dikonfigurasi. Untuk server name tadi server admin ini bebas, ini nggak usah diganti apa ini. Dokumen root itu tadi for www.vhost. Terus server name ini tadi ada smk.sca.local. Nah ini defaultnya. Untuk konfigurasi dasarnya bisa pakai ini, nanti bisa tambahkan log direktorinya. Untuk 3 itu cukup ya. Terus enable site, aplikasinya pakai A2N site smk. Terus sudo system desktop. Nah ini tadi harusnya mengarah ke directory yang baru. Nah ini ya. Jadi direkturnya karena masih kosong. Nah ini saya tambahkan misalnya masuk ke www. Di sini belum ada apa-apa. Nah misalnya saya tambahkan index. Di sini HTML. Di dalamnya misalnya ada H1. Misalnya ini dasarnya. Terus kita reload. Ada yang ketinggalan tutup kanan. Oke, ini bisa sudah berhasil untuk yang konfigurasi virtualhost. Nah, misalnya saya mau nambahkan subdomain misalnya. Nah, saya masuk lagi ke etc bind sudo nano db.smk. Ini misalnya tambahkan e-learning in a. IP-nya masih sama, e-learning. Sini tambahkan juga satu ini ini untuk e-learning nanti masuk sini. Balik stop. Terus tadi coba saya buka lewat ini dulu.
e-learning.smk. Nah ini masih defaultnya dari semuanya. Saya copy masuk ke cd apac size available. Saya copy smk.com ke e-learning.smk.com. Terus e-learning saya edit. Ini saya tambahkan directory baru, misalnya e-learning. Ini juga e-learning. Saya tutup. Terus saya buat baru. Di sini saya buat directory baru, namanya e-learning. Nah, di sini saya masuk ke directory e-learning, terus saya tambahkan saya hello.html. Ini tambahkan teks saja bisa juga, hello e-learning misalnya. Terus tadi enable site. Terus di restart, setelah itu buka yang teman baru e-learning. Tadi nah di sini ada directory baru. Di sini ada file hello.html. Bisa diakses. Ya, mungkin demikian untuk yang konfigurasi BN9 dan juga Apache 2. Tentunya tadi ada banyak kesalahannya, terutama pada konfigurasi DNS server lokal. Ya, bisa kita belajar sama-sama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup ya untuk tutorial kali ini dengan baca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.